Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satyawansah dengan NIM 22020333 dari mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Samarinda. Saya akan membahas tentang tema perkembangan sistem informasi akuntansi. Oke, apa itu akuntansi? Secara garis besar, akuntansi adalah sebuah cabang ilmu yang isinya membahas tata cara pencatatan, pengelolaan, analis catatan, dan penyusunan laporan dan keuangan. Akuntansi juga dikenal sebagai sebuah bahasa bisnis karena memiliki kaitan yang sangat erat dengan dunia bisnis. Perkembangan sistem informasi akuntansi dari tahun ke tahun. Istilah akuntansi sendiri telah muncul pada tahun 1494 silam. Walaupun pada awalnya istilah ini tidak serta-merta memiliki nama yang berbeda, tersurat pada buku dari seorang matematikawan ternama pada zamannya, yaitu Luca Pacioli. Pada bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica, Geometria, Proportion et Proportionalia. Isi dari buku ini sebenarnya mengacau pada tradisi sekolah sempoa kontemporer Italia Utara. Pada kala itu, pada buku ini ada sebuah materi yang membahas pembukuan berpasangan. Materi tersebut adalah Tractatus de Commerciis et Scripturis. Materi ini yang digadang-gadang menjadi cikal bakal akuntansi modern. Namun, jauh sebelum itu, sebenarnya manusia juga sudah menerapkan kamu akuntansi bahkan sejak zaman nenek moyang kita. Khususnya pada era lengsernya tradisi barter yang digantikan dengan nilai mata uang sebagai alat tukar, sehingga dapat disimpulkan akuntansi sebenarnya sudah lahir sejak tahun 3200 sebelum Masehi. Lahirnya sistem akuntansi pada abad 3200 sebelum Masehi sampai 4000 sebelum Masehi, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa akuntansi lahir setelah alat tukar mata uang tercipta. Pada kala itu, mata uang yang digunakan adalah lempengan logam dengan jenis yang berbeda-beda. Pasalnya, pada tahun 3200 sebelum Masehi, muncul alat tukar merupakan koin dengan material yang berbeda-beda di Mesir. Kemudian, ilmu akuntansi lahir dengan adanya teknik penyimpanan koin tersebut pada amplop dan juga token dengan nilai tukar yang lebih tinggi. Bisa dibilang kala itu juga tercipta sebuah usaha atau lembaga penyimpanan uang yang kini kita sering sebut dengan bank. Seakan tak mau kalah, perbedaan Yunani kuno dan Romawi kuno pada tahun 4000 sebelum Masehi mengembangkan sebuah catatan yang mirip dengan akuntansi. Hal ini dikuatkan pada artefak di Rentur Tuhan, bangunan peradaban Babilonia. Pencatatan inilah keilmuan masa lampau yang paling mendekati dengan akuntansi modern. Sistem pencatatan akuntansi. Periode evolusi dari ilmu akuntansi ini dikembang membaik setelah matematikawan bernama Luca Pacioli mendalami sejarah pencatatan akuntansi. Beliau menganalisa kebiasaan dan kegiatan bangsawan pada kala itu mengenai keuangannya. Temuannya adalah kegiatan pencatatan penarikan pada biaya sewa maupun update atau pajak. Kegiatan pencatatan perjalanan dagang tiap satu kali jalan. Pada kala itu, pencatatan sudah dilakukan secara teratur dan berkesinambungan sehingga melahirkan sistem double entry atau pembukuan berpasangan. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah memberi informasi yang tepat untuk saudagar atau pedagang terkait
kepemilikan aset dan pengeluaran yang mereka tanggung. Lalu akibat pengaruh besar invasi Romawi pada abad ke-15, aktivitas perdagangan di seluruh dunia juga ikut terdampak. Bahkan beberapa pusat perdagangan harus berpindah ke Portugis, Spanyol, dan juga Belanda. Lalu pada tahun 1789 diyakini bahwa ilmu akuntansi semakin komplit. Hal ini dipicu dari munculnya konsep depreciation accounting atau biaya penyusutan dan industri accounting. Hal ini diperkuat dengan tulisan Robert Hamilton pada salah satu bukunya yang berjudul Introduction to Mathematics. Hal tersebut berujung pada revolusi industri hingga akhirnya pada tahun 1930 di Amerika menetapkan prinsip akuntansi. Akuntansi modern ditetapkan untuk perusahaan yang sahamnya terdaftar dalam bursa saham, sehingga membuat laporan dan pencatatan menjadi acuan di seluruh dunia. Sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Dunia akuntansi di Indonesia semakin berkembang dengan pencabutan UU Tanam Paksa pada tahun 1870. Hingga pada masa itu kolonial Belanda menanamkan modal dan menerapkan metode pembukuan double entry. Tidak berhenti sampai di situ, perkembangan ekonomi di Indonesia semakin kentara dengan adanya sistem audit yang diperkenalkan pada tahun 1907, di mana auditor pertama yang dilakukan proses audit adalah J.W. Labirecin. Lalu pada tahun 1915, kolonial Belanda membentuk jawatan akuntansi negara yang dikepalai oleh Van Schaken. Dengan perkembangan akuntansi sebesar-besarnya ini, akhirnya berdiri kantor akuntan pertama pada tahun 1918 yang didirikan oleh Friend and Howard Gang. Orang Indonesia pertama yang bekerja pada kantor akuntansi milik Belanda adalah J. D. Masih. Tugasnya adalah pemegang buku jawatan akuntan pajak pada tahun 1929 hingga akhirnya setelah berkemerdekaan Indonesia mengirim putra-putri bangsa untuk belajar akuntansi di luar negeri. Tepat pada 23 Desember tahun 1957 dibangunlah sebuah organisasi akuntan yang bernama IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, dan melahirkan seksi akuntan publik di tahun 1978 dan seksi akuntan pendidik di tahun 1986. Hal ini turut disambut oleh pemerintah pada kala itu yang mengesahkan 2 undang-undang dalam waktu 2 tahun berturut-turut, mulai dari Undang-Undang Penanaman Modal Asing di tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 1968. Kesimpulan, dan akhirnya akuntansi di Indonesia semakin berkembang pesat hingga saat ini. Salah satu contoh, banyak perusahaan yang sudah beralih menggunakan sistem akuntansi komputer berbasis online seperti Accurate dari abcsemangin.com. Karena semakin kesini semakin banyak yang sadar untuk memperbaiki sistem akuntansi yang dimiliki. Nah, itulah perkembangan sistem informasi akuntansi dari tahun ke tahun, dari luar negeri hingga dalam negeri. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam.